You're so funny. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Frisa di sini. Hari ini aku mau coba resep jajanan kesukaan suamiku, yaitu cilok Bandung. Buat teman-teman yang penasaran juga, ikutin yuk di sini cara-cara buatnya. Bahan-bahan yang aku pakai untuk buat cilok di sini diantaranya ada 100 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, bisa diganti dengan maizena ya, 1 sendok teh penyedap sapi, 1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh merica. Kemudian untuk isiannya aku pakai abon sapi dan 200 ml air panas. Oke, sekarang kita eksekusi bahan-bahannya. Kita campurkan tepung terigu dengan penyedap, kemudian merica, kemudian garam, kemudian gula, kemudian bawang putih, dan yang terakhir air panas. Lalu aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Tepung tapiokanya boleh diganti maizena kalau kalian gak punya tepung tapioka. Nah, ini karena adonannya kalau di plastik nempel-nempel, jadi akhirnya aku lanjutin ngaduknya pakai tangan. Kalau kalian mau ngaduk pakai tangan, pastiin tangan kalian bersih ya. Cuci tangan dulu ya teman-teman. Nah, setelah adonan jadi seperti ini dan bisa dicubit seperti ini, berarti adonannya udah jadi. Kalau udah jadi, kita sisihkan terlebih dahulu. Ini ya, lebih jelasnya udah bisa dicubit seperti ini dan tidak ada yang nempel, berarti ini udah bisa dibulet-buletin dijadiin cilok. Sambil nunggu kita bulet-buletin adonannya, kita nyalain kompor untuk manasin air buat merebus ciloknya nanti. Nah, ini aku isiannya pakai abon sapi, boleh diganti pakai ayam atau daging sesuai selera, atau kosongan juga boleh. Diambil, dicubit seperti ini, dipipihkan dulu, dimasukkan abonnya, kemudian dibulatkan kembali. Lakukan terus langkah ini sampai adonan habis. Sebenarnya bentuknya nggak harus bulat juga sih, cuma kan cilok identiknya bulat ya. Cuman kalau kalian bentuknya ingin lonjong atau ingin kotak sesuai selera kalian, boleh juga kok ya. Nah, kalau kalian punya anak juga, terus anaknya nggak mau tinggal, ya bisa juga anaknya bantuin buat bikin cilok kayak gini, walaupun akhirnya malah ngerecokin sih ya, cuman lumayan juga kan, jadi ada yang bantuin dikit-dikit, dan lumayan juga buat kegiatan dia di rumah biar nggak bosen. Kita ajak kayak gini, dia juga happy kok, nggak harus selalu main keluar. Setelah adonan ciloknya jadi, kita masukkan adonan cilok ke dalam air yang udah kita didihkan sebelumnya. Kemudian kita rebus ciloknya sampai matang. Masukkan satu-satu seperti ini. Kalau ciloknya udah ngambang-ngambang di atas air, itu tandanya udah mateng.
kita angkat ciloknya, taruh di dalam wadah seperti ini. Setelah semuanya diangkat, kemudian kita tiriskan ciloknya. Setelah direbus tadi, nah sekarang ciloknya aku kukus. Kalau aku habis direbus ciloknya aku kukus supaya teksturnya tuh gak terlalu keras. Nah terus jangan lupa si air buat ngukusnya tuh diganti dari bekas rebusan tadi ya. Terus sekarang sambil nunggu si cilok yang dikukus tadi, kita buat sambal kacangnya. Untuk bahan-bahannya sendiri ada 2 siung bawang putih yang digeprek kemudian digoreng dulu. Terus ada penyedap sapi, ada cabai rawit, pakainya sesuai selera. Terus ada gula merah, ini aku pakai 4 sendok makan. Terus ada garam 1 sendok teh. Terus ada kacangnya yang pasti ya. Kalau kacangnya ini sesuai selera juga, kalian mau sebanyak apa pakainya. Untuk buat bumbu kacangnya, kita masukkan kacang, terus cabai atau cengkeh, terus bawang yang sudah digoreng ke dalam blender. Kemudian kita blend sampai si kacangnya halus dan sampai tercampur yang pasti. Nah, kalau udah halus, terus kita pindahkan ke dalam wadah. Aku di sini 2 kali ngeblend soalnya blender aku kecil. Kalau teman-teman pakai blender besar mungkin bisa sekali ngeblend ya. Oh iya, lupa kacangnya digoreng dulu ya. Nah setelah halus kita pindahin si kacangnya ke wadah dan sisihin. Nah ini cilok yang tadi kita kukus sudah jadi, terus kita matiin ya kompornya. Sekarang buat bumbu kacangnya, masukin air mateng ke dalam wajan secukupnya sesuai selera kalian. Terus masukin si kacang yang tadi udah kita blend. Ini tuh airnya bakal nentuin si banyaknya kacangnya nanti jadinya segimana. Udah gitu masukin gula, terus dimasukin garam, sama masukin penyedap rasa. Nah untuk tambahannya lagi, aku di sini pakai air asam 1 sendok makan aku pakainya. Kalau enggak juga boleh, kalau mau lebih juga boleh, sesuai selera kalian aja. Setelah dimasukin semua bahan-bahannya, kita tunggu sampai si bumbu kacangnya nih mengental. Lama-lama nih bumbu kacangnya bakal jadi mengental sampai matang dan mengental. Nah ini asam yang tadi aku bilang. Nah, aku pakainya cuma 1 sendok makan. Kalau kalian mau lebih boleh, kurang boleh, ataupun nggak pakai juga boleh. Nah ini udah jadi ya bumbu kacangnya. Nah kalau udah jadi kayak gini, kalian tes rasa dulu apa yang kurang, entah garamnya, penyedapnya, gulanya, atau asamnya. Kalau dirasa udah pas, nah matikan kompornya. Setelah itu kita plating si ciloknya dan bumbunya seperti ini. Yang jelas ini tuh lebih murah, lebih enak pastinya, dan lebih bersih. Selamat mencoba teman-teman, jangan lupa di subscribe ya.